Halo, selamat datang di channel Monesit, channel yang membahas isu ekonomi, keuangan, dan strategi bertahan hidup di dunia yang makin gak pasti. Hari ini, kita akan membahas topik yang sedang ramai di kawasan ASEAN, krisis beras yang sedang melanda Malaysia. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa kita harus peduli dengan urusan beras di negara tetangga? Harga beras melonjak, warga antri di pasar, dan pemerintah mereka mulai mencari pasokan dari luar negeri. Permintaan pun dilayangkan ke Indonesia. Tapi, Indonesia menolak. Kenapa? Kita akan bahas alasannya, dampaknya, dan pelajaran yang bisa kita ambil awal mula krisis di Malaysia. Untuk memahami krisis ini, kita perlu lihat dulu gambaran besarnya. Malaysia, meskipun negara agraris di beberapa wilayah, ternyata hanya bisa memenuhi sekitar 40-50% kebutuhan beras nasionalnya. Sisanya, beberapa tahun terakhir, kondisi pertanian di Malaysia juga menghadapi tantangan serius. Lahan sawah di beberapa wilayah seperti Sabah dan Sarawak semakin menyusut karena alih fungsi lahan. Petani muda jarang muncul. Generasi baru lebih memilih bekerja di sektor industri atau jasa, meninggalkan sawah kepada para petani lansia, ditambah lagi biaya produksi meningkat. Sementara itu, harga gabah di Malaysia dikendalikan pemerintah agar tetap terjangkau bagi konsumen. Akibatnya, margin keuntungan petani sangat tipis, tidak heran. Banyak yang enggan menanam padi. Pemerintah mencoba menstabilkan harga, tapi stok terus menipis. Posisi Indonesia, stok aman, tapi hati-hati di sisi lain. Indonesia berada dalam situasi yang cukup baik pada awal tahun 2025. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog berada di kisaran 3,3 juta ton, dengan target naik menjadi 4 juta ton. Produksi padi juga sedang dalam tren positif. Musim panen utama di awal tahun menghasilkan surplus yang cukup besar, sekitar 3,6 juta ton. Bahkan, Menteri Pertanian sempat membandingkan kondisi ini dengan Malaysia dan Jepang yang sedang panik mencari beras. Namun, pemerintah Indonesia tahu, surplus ini hanya terjadi di awal tahun. Memasuki musim paceklik atau musim tanam gadu, produksi bisa turun. Pengalaman El Nino tahun sebelumnya masih segar diingatan. Kegagalan panen akibat kekeringan membuat stok beras menipis dan harga melonjak di dalam negeri. Jadi, meskipun cadangan terlihat aman sekarang, pemerintah tidak mau mengambil risiko. Ketahanan pangan nasional jadi prioritas utama. Ketika Malaysia mengajukan permintaan resmi untuk membeli beras dari Indonesia, pemerintah menolak. Keputusan ini diambil bukan karena enggan membantu tetangga, tapi karena menjaga keamanan pangan sendiri dianggap lebih penting. Pemerintah khawatir jika ekspor dilakukan sekarang, stok domestik bisa terancam di akhir tahun. Dan kalau sampai Indonesia mengalami kelangkaan seperti Malaysia, dampaknya bisa jauh lebih luas, mengingat populasi kita jauh lebih besar. Implikasi ekonomi dan diplomasi keputusan Indonesia menolak permintaan Malaysia tentu punya konsekuensi. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa Indonesia cukup tegas dalam memprioritaskan rakyatnya. Kedaulatan pangan memang tidak bisa dikompromikan. Di sisi lain, ada risiko hubungan diplomatik yang agak renggang. Malaysia mungkin merasa kecewa. Apalagi kedua negara ini punya hubungan dagang yang erat dan sama-sama anggota ASEAN. Tapi dari perspektif ekonomi, langkah ini justru memberi sinyal penting. Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak mau tergantung pada impor. Dan kita juga tidak mau mengorbankan stok nasional demi keuntungan ekspor jangka pendek. Kalaupun ekspor dilakukan, idealnya ketika stok sudah benar-benar di atas batas aman, bahkan akan lebih baik jika ekspor disertai kerjasama teknologi pertanian, sehingga negara yang membeli juga bisa memperbaiki produksi mereka sendiri. Apa peluang untuk Indonesia? Menariknya, krisis ini memberi peluang besar bagi Indonesia. Pertama, posisi kita sebagai negara yang tahan guncangan pangan membuat Indonesia jadi sorotan di ASEAN. Ini bisa dimanfaatkan
untuk memperkuat peran kita sebagai pemimpin regional dalam ketahanan pangan. Misalnya, lewat pembentukan cadangan pangan bersama ISEAA. Dengan begitu, negara-negara anggota bisa saling membantu dalam situasi darurat, tapi tetap menjaga ketersediaan stok nasional masing-masing. Kedua, ada peluang ekspor beras ke negara-negara lain ketika surplus benar-benar stabil. Permintaan dari Jepang, Filipina, dan beberapa negara Timur Tengah sebenarnya cukup besar. Jika ini dilakukan dengan perencanaan matang, devisa negara bisa bertambah tanpa mengorbankan pasokan dalam negeri. Ketiga, momentum ini bisa digunakan untuk memperkuat sektor pertanian dalam negeri. Dengan harga beras dunia yang tinggi, petani Indonesia bisa mendapatkan keuntungan lebih baik, asalkan kebijakan harga di tingkat petani juga mendukung. Investasi di teknologi pertanian, irigasi, dan perbaikan rantai pasok bisa membuat Indonesia lebih tahan terhadap guncangan iklim. Risiko yang harus diwaspadai meski saat ini terlihat aman, bukan berarti Indonesia bisa santai. Ada beberapa risiko besar yang harus diperhitungkan. Pertama, perubahan iklim yang sulit diprediksi bisa mempengaruhi produksi di musim-musim berikutnya. Kekeringan, banjir, atau serangan hama bisa menggerus hasil panen dengan cepat. Kedua, ketergantungan pada musim panen utama membuat stok beras rawan menipis di akhir tahun. Kalau pemerintah tidak bisa menjaga distribusi dan cadangan, harga bisa naik tajam, dan kita tahu, kenaikan harga beras sangat sensitif secara politik dan sosial di Indonesia. Ketiga, kalau Indonesia terlalu cepat membuka keran ekspor saat stok belum benar-benar aman, efeknya bisa seperti bumerang. Keuntungan jangka pendek dari ekspor bisa hilang karena harus mengimpor di kemudian hari dengan harga jauh lebih mahal. Mengapa Malaysia bisa terjebak krisis? Krisis yang terjadi di Malaysia sebenarnya bisa jadi pelajaran bagi Indonesia. Ketergantungan pada impor membuat mereka sangat rentan. Begitu negara pemasok menahan ekspor, mereka langsung kelimpungan. Selain itu, minimnya regenerasi petani membuat kapasitas produksi mereka sulit meningkat. Kebijakan harga yang terlalu berpihak pada konsumen tanpa memberi insentif layak bagi petani juga memperburuk keadaan. Akhirnya, sektor pertanian mereka tidak berkembang, bahkan cenderung menurun. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan tidak bisa dibangun dalam semalam. Butuh kebijakan jangka panjang yang konsisten, dukungan teknologi, dan keberpihakan pada petani. Kalau kita lengah, bukan tidak mungkin Indonesia suatu hari berada di posisi yang sama. Masa depan ketahanan pangan ASEAN, krisis beras di Malaysia, dan juga kesulitan serupa yang dialami Jepang, harusnya jadi alarm bagi kawasan ini. Beras adalah makanan pokok bagi ratusan juta orang di Asia. Jika pasokan terganggu, dampaknya bisa meluas menjadi instabilitas ekonomi dan politik. Inilah saatnya ISEAI mempertimbangkan mekanisme cadangan pangan bersama. Dengan begitu, negara yang sedang surplus bisa membantu negara yang kekurangan tanpa mengorbankan keamanan pangan masing-masing. Indonesia punya peluang besar untuk memimpin inisiatif ini. Dengan cadangan dan produksi yang relatif stabil, kita bisa menjadi pusat distribusi sekaligus mitra dalam transfer teknologi pertanian ke negara-negara tetangga. Jadi, krisis beras di Malaysia bukan cuma urusan mereka saja. Ini adalah pengingat bahwa ketahanan pangan adalah salah satu aspek terpenting dalam menjaga stabilitas negara. Indonesia memang sedang dalam posisi aman, tapi itu tidak berarti kita kebal terhadap risiko. Keputusan untuk menolak ekspor ke Malaysia mungkin terdengar keras, tapi ini adalah langkah strategis untuk memastikan rakyat Indonesia tidak mengalami kelangkaan di kemudian hari. Ke depan, tantangan kita adalah menjaga produksi tetap tinggi, memastikan petani mendapatkan keuntungan yang layak, dan membangun sistem cadangan yang tangguh. Kalau ini bisa dilakukan, Indonesia bukan hanya aman secara pangan, tapi juga bisa menjadi pemimpin dalam ketahanan pangan ASEAN. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Moneset untuk konten ekonomi yang aktual dan relevan.